Untuk pemeriksaan torak yaitu bronkopneumonia. Untuk riwayat ini belum berjalan namun sudah bisa bicara 2-3 kata. Riwayat penyakit ibu TB putus OAT. Pola makan. Saat ini pola makan sehari yaitu nasi 3 kali masing-masing 4 sendok makan kecil dengan lauk hewani seperempat protein dan kuah sayur. Minum susu kental manis 3 kali 150 ml dan snack di antara waktu makan berupa biskuit 2 keping. Di IGD saat ini sudah melewati fase stabilitas dan menunggu transfer ke ruang. Diagnosis medis yaitu tersangka TB paru, gigi buruk marasmik, short stature, dan delayed development. Selanjutnya ada asesmen. Yang pertama AD 112 yaitu 7 kg, DBA atau berat AD 1.11 75 cm, terus ada penurunan berat badan di kodenya AD 1.4, yaitu 1 bulan terakhir mengalami penurunan berat badan sebanyak 500 gram. Pengukuran nilainya ada yaitu 11 cm, terus BB per umurnya kurang dari 3 SD, BB per PB-nya -3 SD, status gizinya gizi buruk. Identifikasi masalah berdasarkan data antropometri dapat diketahui bahwa anak perempuan memiliki status gizi buruk berdasarkan pengukuran lila yaitu 11 cm. Kemudian ada hasil lab yaitu hemoglobinnya 11 gram per dl, natrium dengan kode BD 125, jumlahnya 135 mEg per L. Kaliumnya 3,5 mEq per L, klorida 101 mEq per L, hematokrit 33%, leukosit 21.000 per UL, trombosit 400.000 per UL, dan GDS-nya 75 mg per dl. Berdasarkan data biokimia pada pasien atas nama anak perempuan, diketahui bahwa pasien memiliki hemoglobin yang normal. Kemudian ada PD, bahasa tubuh lemah, wasting di lengan dan kaki, kesadaran kompos mentis, terdapat iga gambang dan tidak terdapat edema. Kemudian tanda-tanda vitalnya dengan kode PD 119, yaitu frekuensi napas 30 kali per menit, nadi 70 kali per menit, tekanan darah 80 per 60 mmHg, suhu 38 derajat Celcius. Dari identifikasi masalah yang dapat, anak perempuan mengalami muntah lendir ketika batuk 1 minggu terakhir, demam hilang timbul, kesadaran kompos mentis, lemah, wasting di lengan dan kaki, dan terdapat iga gambang dan tidak terdapat edema. Selanjutnya, dengan kode food history 2125, yaitu alergi makanan, tidak memiliki riwayat alergi makanan. Terus dengan kode FH 4.1, pengetahuan makanan dan gizi, mendapatkan ASI hanya 0-6 bulan saja. Kemudian usia 4 bulan sudah diberikan bubur susu dan mulai usia 9 bulan diberikan nasi tim. Kemudian makanan keluarga atau biasa sudah diberikan pada usia 11 bulan. Terus ada kode FH 5.4 perilaku makan, yaitu 3 kali masing-masing SDM kecil dengan lauk hewani 1/4 porsi dan kuah sayur. Minum susu kental manis 3 kali 150 ml dan snack berupa
biskuit 2 keping. Identifikasi masalahnya, dapat diketahui bahwa misalnya kebiasaan makanan yang diberikan kepada anak perempuan tidak terlalu baik karena pemberian ASI hanya diberikan 6 bulan saja. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi atau makanan sehat. Karena dari data di samping, pemberian ASI yang seharusnya diberikan selama 2 tahun hanya diberikan 6 bulan saja dan usia 4 bulan sudah diberikan bubur susu. Kemudian ada kode CH, yaitu yang pertama CH 1.1.2 jenis kelamin perempuan, CH 1.1.1 umur yaitu 1 tahun 8 bulan. Kemudian ada riwayat penyakit, ibu TB, putus OAT, situasi rumah bersama orang tua, keluhan pasien muntah lendir ketika batuk dan batuk 1 minggu terakhir. Di identifikasi masalahnya, anak perempuan, anak kelima dari 5 bersaudara, lahir normal, 28.000 gram atau 2,8 kilo, imunisasi lengkap, belum bisa berjalan dan sudah bisa bicara 1-2 kata. Diagnosis gizinya dapat diambil yaitu NI.5.2 yaitu malnutrisi berkaitan dengan kejadian gizi buruk ditandai dengan hasil Z-score yaitu kurang dari 3 SD. Kemudian ada NC.3.2 penurunan BB yang tidak diharapkan berkaitan dengan penurunan nafsu makanan ditandai dengan BB yang menurun sebanyak 500 gram. Kemudian ada NB.1.1 kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan dengan pemberian makan anak ditandai dengan pemberian ASI yang hanya sampai 6 bulan. Kemudian ada NC.3.5 percepatan pertumbuhan suboptimal berkaitan dengan kurangnya pengetahuan ditandai dengan belum dapat berjalan atau delay development. Dari intervensi kami mengambil intervensi 2 fase yaitu transisi dan rehabilitasi karena dari identifikasi kasusnya dia sudah melewati tahap stabilisasi. Jadi intervensi transisinya yaitu terapi dietnya, tujuan dietnya yaitu memberikan asupan zat gizi yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan pasien, menaikkan berat badan hingga normal kembali, memberikan asupan protein cukup untuk mempertahankan status gizi pasien. Prinsip dietnya itu memberikan makanan khusus berupa F100. Syarat diet yaitu energi yang diberikan sesuai perhitungan yang dibutuhkan, memberikan makanan dengan porsi sedikit, makanan yang mudah dicerna dan tidak mengandung gas, vitamin dan mineral yang cukup sesuai AKG. Perhitungan kebutuhannya yaitu energi 1050, protein 21 gram, lemak 31,5 gram, karbohidratnya 170,6 gram. Kemudian ada intervensi rehabilitasi, yaitu tujuan dietnya memberikan makanan yang adekuat untuk tumbuh kejar, memotivasi anak agar bisa menghabiskan porsi makanannya, dan meningkatkan pengetahuan ibu serta memberinya motivasi untuk memberinya ASI. Perhitungan kebutuhannya ada energi 200 kilokalori dikali 7 sama dengan 1.400 kilokalori. Protein 35 gram, lemak 46,66 gram, karbohidrat 227,5 gram. Syarat dietnya energi 200 kilokalori per kilogram berat badan dengan berat badan aktual. Protein 5 gram per kilogram BB per hari, lemak 30% dari energi total, karbohidrat 65 dari energi total, cairan diberikan 180 ml per kilogram per hari, mineral mix 20 ml atau 1000 ml formula, pemberian F100 dengan menambahkan volume secara berkala, pemberian makanan melalui oral. Kemudian ada intervensi transisi rehabilitasi dengan terapi edukasi, yaitu tujuannya keluarga pasien harus memahami tentang pemberian asupan yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan pasien. Tujuan khususnya untuk agar lebih mengenai kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh pasien, berikan edukasi kepada keluarga agar lebih mengenal kebutuhan gizi yang diperlukan oleh pasien. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Rencana monitoring dan evaluasi yaitu biokimianya, melakukan pemeriksaan dengan pemantauan HB, hematokrit, leukosit, trombosit, natrium, kalium, dan klorida. Fisik atau klinisnya ada peningkatan berat badan pasien, denyut nadi pasien tetap di kondisi normal, frekuensi napas dan tekanan darah pada pasien normal,
menjadi 90/60 mmHg. Batuk dengan muntah tidak terjadi lagi. Kemudian ada asupan, yaitu asupan makan pasien sudah meningkat dan sudah mau memakan makanan yang telah diberikan. Perilaku yang terlihat dari pasien adalah pasien sudah mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Pola makan pasien meningkat dan makanan yang diberikan sudah mulai diterima pasien. Selanjutnya rancangan menu akan dibacakan oleh Rea. Selanjutnya rancangan menu, di mana di sini tadi ada dua fase. Pada fase transisi, waktu pemberian itu 3-7 hari. Jenis makanan yang diberikan F100 atau modifikasi dan ASI. Frekuensinya F100 sebanyak 6 kali selama 4 jam sekali. ASI dengan waktu yang bebas. Jumlah cairan setiap minum menurut berat badan anak total sehari 150 mg per 7 kg sama dengan 1050 ml per kilogram. Pada fase kedua yaitu rehabilitasi, di waktu pemberian sebanyak 2-6 minggu, jenis makanan yang diberikan yaitu F100 atau modifikasi, ASI dan makanan lunak serta sari buah. Frekuensinya ASI F100 sebanyak 3 kali dalam 1 hari, ASI dengan frekuensi yang bebas, makanan lunak sebanyak 3 kali dalam 1 hari, sari buah 1 kali dalam sehari. Dengan total sehari 200 ml per 7 kg sama dengan energi yang dibutuhkan 1.400 mililiter per kilogram. Rancangan menunya di F100 dengan bahan makanan susu skim bubuk beratnya 85 gram, gula pasir 50 gram, minyak sayur 60 gram, larutan elektrolit sebanyak 20 gram, air sebanyak 1000 ml. Kandungan zat gizinya yaitu energi sebesar 1000 kalori, protein 29 gram, laktosa 42 gram, kalium 59 mmol, natrium sebanyak 19 mmol, magnesium 7,3 mmol, seng sebanyak 23 mg, tembaga sebanyak 2,5 mg, persen energi protein 12, persen energi lemak 53, dan osmolaritasnya 419 mMol per liter. Selanjutnya untuk menu dibacakan oleh Rea. Dikarenakan Rea mungkin ada masalah jaringan, jadi saya akan melanjutkan lagi. Untuk rancangan menu ini pada tahap rehabilitasi, yaitu makan pagi dengan menu nasi tim, telur kukus, sup bihun jamur, dan jus alpukat. Selingannya puding mangga. Makan siangnya chicken broccoli rice dan tempe orek. Serta jus apel. Untuk selingannya pisang selai kacang, dan menu makan malamnya yaitu nasi, tumis udang tofu, dan sup bayam jagung. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kasus KEP. Terima kasih. Silakan lanjut ke kelas 1. Kemudian nanti untuk kelompok lainnya, silakan bertanya kepada kelompok 4A, 2B, dan 1C ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1, kelas Gizi C, yang beranggotakan Agnia Azla, Desi Kristiani, Nurfaiza Mutia, dan Suci Arya akan mempresentasikan kasus dari kurang energi dan protein. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Agnia. Table of content dari presentasi kami, yang pertama kasus, identifikasi kasus, perencanaan dan implementasi, lalu menu. Boleh next. Yang pertama adalah kasus di mana seorang anak berusia 1 tahun 8 bulan dengan berat badan 7 kg, panjang badan 75 cm, dan lila 11 cm, masuk ke dalam IGD dengan keluhan demam, muntah lendir, dan batuk. Kesadaran komposmentis dan lemah, tampak kurus, ada wasting di lengan dan kaki, terdapat iga gambang, dan tidak terdapat edema. Nafsu makan turun sejak 1 bulan terakhir, berat badan turun, diberikan susu formula sejak lahir dan MPASI sejak 4 bulan. Pasien merupakan keturunan dari ibu dengan riwayat TB putus OAT. Yang pertama, berdasarkan data antropometri menunjukkan bahwa pasien memiliki berat badan 7 kg dan panjang badan 75 cm. Sehingga dari perhitungan parameter berat badan per tinggi badan pasien memiliki status gizi buruk. Serta dari ukuran lila pasien 11 cm, maka menunjukkan pasien mengalami gizi buruk akut. Lalu berdasarkan data laboratorium menunjukkan bahwa pasien memiliki HB, hemaktolit, leukosit, trombosit, natrium, dan klorida normal, namun GDS dan kalium berada di bawah normal. Berdasarkan data fisik atau klinis menunjukkan bahwa pasien memiliki tekanan darah normal 80/60 mmHg, namun kondisi fisik pasien menunjukkan pasien mengalami marasmus dengan tanda-tanda kesadaran komposmentis dan lemah, tampak kurus, ada wasting di lengan dan kaki, terdapat iga gambang, dan tidak terdapat edema. Boleh next. Lalu berdasarkan riwayat makan menunjukkan bahwa pasien memiliki kebiasaan makan yang tidak sesuai dengan gizi seimbang dan tidak mengikuti anjuran ASI eksklusif, di mana pasien sudah diberikan susu formula sejak lahir, bubur susu sejak 4 bulan, nasi tim sejak usia 9 bulan, dan makanan keluarga saat usia 11 bulan. Berdasarkan data riwayat personal menunjukkan bahwa pasien memiliki ibu dengan riwayat TB putus OAT. Boleh next. Selanjutnya bagian perencanaan dan implementasi. Yang pertama ada assessment. Untuk bagian antropometri, tinggi badan yaitu 75 cm, berat badannya 7 kg, interpretasi datanya, berat badannya normalnya itu 7,7 sampai 10 kg, sehingga disimpulkan menurut parameter BB per PB sangat kurus.
Selanjutnya perubahan berat badan yaitu 500 gram. Untuk bagian biokimia, natrium 135 ml/liter per liter. Interpretasi data normalnya itu 135 sampai 145 ml/liter per desiliter. Disimpulkan normal, lalu ada klorida 101 ml/liter per liter, normalnya 98 sampai 105 ml/liter per liter. Disimpulkan normal, lalu ada kalium 3,5 ml/liter per liter, normalnya 3,5 sampai 5 ml/liter per desiliter. Disimpulkan normal. Untuk hemoglobin 11 gram per desiliter, normalnya 14 sampai 24 gram per desiliter. Disimpulkan rendah. Lalu hematokrit 33,5%, normalnya 44 sampai 64%, disimpulkan rendah. Untuk bagian fisik klinik, usia 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan, jenis kelaminnya perempuan, peran dalam keluarga yaitu anak, interpretasi datanya anak kelima dari 5 bersaudara atau anak bungsu. Lainnya yaitu riwayat ibu menderita TB, interpretasi datanya ibu pasien putus OAT, kesimpulannya risiko TB paru. Untuk dietary history, yang pertama pola makan atau snacknya, pasien mengkonsumsi snack berupa 2 keping biskuit di antara 2 waktu makan, variasi makannya nasi 3 kali, lauk hewani 1/4 porsi, dan kuah sayur. Asupan ASI, pasien mendapatkan agak usia 6 bulan, dan sekarang sudah tidak lagi. Interpretasi data, bubur susu diberikan sejak 4 bulan, nasi tim diberikan sejak 9 bulan, makanan keluarga diberikan pada 11 bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian MPASI terlalu dini. Asupan susu formula bayi, susu formula diberikan sejak lahir. Untuk bagian riwayat personal, penampilan keseluruhan, tingkat kesadaran normal, fisik lemah, tampak kurus. Sistem pencernaan mulut ke rektum, pemeriksaan pada mulut, interpretasinya pasien muntah lendir setiap kali batuk. Untuk kulit, turgor kulit buruk, interpretasi data terdapat wasting pada lengan dan kaki, iga gambang. Tekanan darahnya 80/60 mm/Hg, normalnya 95/65 mm/Hg. Disimpulkan tekanan darahnya rendah. Lalu detak jantung 70 kali per menit, normalnya 90 sampai 140 kali per menit, disimpulkan rendah. Laju respirasi 30 kali per menit, normalnya 23 sampai 35 kali per menit, disimpulkan normal. Lalu suhu badan itu 38 derajat Celcius, normalnya 37,6 derajat Celcius, disimpulkan tinggi. Selanjutnya ada diagnosis gizi, terdiri dari PES, di mana problem yang pertama, asupan energi tidak adekuat, berkaitan dengan kurangnya variasi makanan. Ditandai dengan pola konsumsi makanan berupa nasi 4 sendok kecil, lauk hewani 1/4 porsi, dan kuah sayur untuk setiap 3 kali makan. Problem malnutrisi berkaitan dengan gizi buruk marasmik, ditandai dengan adanya wasting pada lengan dan kaki serta iga gambang. Selanjutnya kehilangan berat badan yang tidak diinginkan berkaitan dengan kurangnya asupan energi, ditandai dengan turunnya berat badan sebanyak 500 gram. Selanjutnya pertumbuhan yang kurang optimal berkaitan dengan kurangnya asupan energi, ditandai dengan status gizi sangat kurus menurut BB/PB. Kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan dengan pemberian MPASI dini, ditandai dengan pemberian bubur susu sejak 4 bulan, nasi tim sejak 9 bulan, makanan keluarga pada 11 bulan, dan susu formula sejak lahir. Kesulitan mengkonsumsi makanan berkaitan dengan berat badan rendah, ditandai dengan muntah lendir ketika batuk. Selanjutnya ada terapi diet. Di sini tujuan diet yaitu untuk memenuhi zat gizi makro dan mikro, mencapai kadar serum elektrolit normal,
menormalkan kadar gula darah, mengurangi retensi cairan dan elektrolit, serta meningkatkan berat badan. Prinsip dietnya diberikan formula 100 atau modifikasi dengan jumlah kecil dan secara bertahap, sesuai kemampuan menerima makanan pada pasien anak. Syarat dietnya, energi diberikan sesuai kebutuhan 150 kilokalori per kilogram BB per hari, sehingga didapati kebutuhan energi 1050 kakal sehari. Proteinnya 3 gram per hari sehingga didapati kebutuhan protein 21 gram sehari. Cairan 150 ml per hari sehingga didapati kebutuhan cairan 1050 ml. Selanjutnya edukasi untuk memberikan penjelasan dan motivasi kepada orang tua dan anak perempuan agar dapat memahami terkait terapi diet yang diberikan dalam beberapa fase, yaitu fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan tindak lanjut. Untuk monitoring dan evaluasi, bagian antropometrinya, anak masih mengalami gizi buruk, tetapi sudah tidak terlihat gejala refeeding syndrome. Akan dilanjutkan ke fase selanjutnya untuk peningkatan berat badan. Biokimianya, hasil dari pengecekan data biokimia, anak berada di bawah normal. Untuk fisik klinis, berdasarkan fisik klinisnya tekanan darah normal. Asupan makanan baik dapat menerima makanan yang diberikan. Akan diberikan makanan biasa dengan jumlah sedikit meningkat dari sebelumnya. Untuk perilaku nafsu makan membaik, akan dilanjutkan ke fase transisi. Berikut adalah perhitungan dari perhitungan kebutuhan untuk bagian menu, di mana sebenarnya perhitungan kebutuhannya itu dalam rentang 100 sampai 150 KKL per berat badan. Tetapi dikarenakan kami tidak mengetahui berapa peningkatan berat badan si anak, maka kami tetap memakai berat 7 kg untuk perhitungan menu, di mana kebutuhannya itu dalam rentang 700 sampai 1050 KKL, di mana pagi hari 20%, yaitu 140 KKL, siang 30%, 210 KKL, malam 20%, 140 kilokalori, selingan 10%, 70 kilokalori, dan susu 10%, 70 kilokalori. Dan untuk yang perhitungan 1050 kilokalori, paginya 20% mendapatkan 210 kilokalori, dan siang 30% sama dengan 315 kilokalori, malam 20% sehingga 210 kilokalori, selingan 10%, jadinya 105 kilokalori, susu 10% sehingga 105 kalori. Jadi ini adalah batasan-batasan yang tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari itu. Untuk menunya, pagi hari diberikan nasi sebanyak 5 sendok makan, sop ayam tahu pelangi 1 porsi, di mana bahan-bahannya ayam, wortel, jamur, labu siam, bumbu, dan kentang. Lalu buahnya buah pisang, lalu diberikan air sebanyak 1 gelas. Di sini mendapatkan 194,2 kilokalori secara total. Next. Untuk selingannya diberikan pada jam 9, diberikan biskuit dengan 3 keping yang energinya yaitu 92 kilokalori. Lalu makan siang diberikan pada pukul 13.00
di mana menunya nasi 5 sendok makan, teriyaki salmon, yaitu bahan-bahannya ikan salmon, brokoli, bumbu, dan minyak sebanyak 1 porsi, bola-bola tahu dengan bahan tahu, wortel, telur, minyak sebanyak 1 porsi, dan sayur bening jagung muda, wortel, oyong, bumbu 1 porsi, buahnya buah pepaya, airnya 1 gelas, di mana mendapatkan 182,81 kilokalori. Next. Dan untuk selingan kedua, yaitu pukul 16.00 diberikan biskuit lagi sebanyak 3 keping. Lalu makan malamnya diberikan pukul 19.00 dengan menu nasi, sup telur puyuh, nasi sebanyak 5 sendok, sendok kecil, sup telur puyuh dengan bahan telur puyuh, bihun, wortel, bumbu sebanyak 1 porsi, tempe goreng crispy, dengan bahan tempe, minyak sebanyak 2 potong, buahnya buah jambu, dan air putih 1 gelas, dengan total 186,5 kalori. Dan yang terakhir, pukul 21.00 diberikan susu, di mana kami memilih susu SGM, dan air panas sebanyak 1 gelas, dengan total energi 116 kalori. Jadi total keseluruhan dari menu sehari yang diasupnya yaitu 863,51 kalori, yang masih berada dalam rentang yang tadi, yaitu 700 sampai 1050 kalori. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke diskusi sekarang. Nah, untuk pertanyaannya, silahkan kepada mahasiswa yang juga telah mengerjakan kasus yang sama untuk bertanya kepada kelompok 4A, 2B, dan 1C. Silakan ditunjuk jarinya dulu ya, biar nanti saya pilih siapa yang akan bertanya. Silakan tunjuk jarinya. Ini kan ada yang beda. Kita lihat saja kelompok 4A, 2B, 1C dengan soal yang sama, cara pengerjaannya berbeda gitu. Jadi silakan dikoreksi apa yang kalian kerjakan, tanyakan kepada kelompok 4A, 2B, dan 1C. Silakan. Ayo, ini kan ilmu untuk kalian juga. Silakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Kelompok 1A bisa bertanya, kelompok 1C bisa bertanya dengan kelompok 4A atau 2B bertanya dengan 4A. Silakan Atika. Atika, saya catat ya untuk penambahan nilai juga ya. Atika Ramadhani bertanya dengan kelompok ketiga-tiganya. Ya, Bu, kami mohon maaf sebelumnya karena gini Bu, kami dari ketiga kelompok kan kami berbeda dari semuanya di bagian rancangan menu. Nah, sebelumnya kami mungkin melakukan kesalahan dalam analisis kasus gitu Bu. Jadi kami berharap teman-teman dari kelompok lain bisa mengoreksi karena gini Bu, di rancangan menu kami tidak ada kami buat menu biasa selain F100 gitu Bu. Itu dikarenakan analisis kami di kasus itu karena dia masih dalam fase transisi.
Jadi kami hanya membuat menu F100, Bu. Di 3 kelompok tadi kami menemukan menu lainnya. Kayak gitu, Bu. Mungkin ini salah dari kelompok kami, kurang teliti dalam menganalisis kasus, tapi apakah kelompok lain boleh menjelaskan kenapa ada rancangan menu seperti menu makanan lunak dan menu lainnya selain F100, seperti itu, Bu. Oke. Oh ya, oke. Yang lain? Ayo ditampung dulu Atika. Silakan nanti kelompok 4A, 2B dan 1C menjawab pertanyaan Atika. Ya, Salsabila, silakan Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelompok 2 gizi. Ya, dari kelompok berapa ya Atika tadi ya? Kelompok 6 kelas C, Bu. Kelompok 6C ya. Kalau Salsabila, oke, Salsabila silakan. Saya ingin bertanya ke kelas B. Dari kelompok? Kelompok 4 tadi ya, Bu. Kelompok 4. Oh, yang presentasi. Oh ya, 4B ya. 4A ya. Oke, silakan. Jadi tadi di penjelasannya dijelaskan F100, tapi di menunya tidak dimasukkan F100. Ini untuk kelompok 4A. Kelompok B, Bu. 2B. 2B. Dan Salsabila dari? Kelas 2C, kelompok 2C, Bu. 2C. Oke. Sudah bisa ini ya, 2B ya. Sudah dicatat ya pertanyaan Salsabila ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Yeni, silakan Yeni. Baik, saya mau bertanya kepada kelompok 4A, Bu. Saya dari kelompok 3A. Di situ kan kemarin ada Ibu jelaskan bahwa pemberian formula F100 itu diberikan 4 jam sekali. Tapi kalau di kelompok 4A itu pemberiannya 3 kali, Bu. 3 kali ya? 3 kali ya? Selingan ya? Seperti itu, Bu. Jadi tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, silakan ya untuk kelompok 4A dijelaskan pertanyaan dari Yeni Panjaitan kenapa diberikan 3 kali, bukan 4 jam sekali gitu ya. Oke, Sarmarina. Baik, saya Sarmarina Sipanggang dari kelas Gizi C kelompok 6, Bu. Saya mau bertanya ke kelompok 4A. Kelompok 4. Ya, Bu, kelompok 4A. Tadi saya lihat, Bu, di diagnosa gizi itu hanya mencantumkan problem sama sign simptom, Bu. Tidak mencantumkan etiologinya, Bu. Kenapa itu tidak dicantumkan, Bu? Ya. Terima kasih Sarmarina, pertanyaannya bagus sekali. Oke, silakan. Yang lain lagi? Ayo. Untuk bahan diskusi kita ini. Ada yang beda lagi nggak dari yang kalian kerjakan? Agnia, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Jadi tadi tapi di kelompok kelas B itu perhitungannya 1.400 kilokalori. Itu boleh dijelaskan dari mana perhitungannya? Oh, ini khusus untuk ini ya, 2B ya, yang presentasi 2B ya. Kenapa 1.400 kilokalori? Ya, silakan 2B dicatat pertanyaan Agnia. Oke, yang lain? Yang lain. Ayo. Kalau kalian, oh ya, Natasha, silakan Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Amelia Mulyadi dari kelompok 2A. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4A, Bu. Jadi di perhitungan BBI-nya tadi, kelompok A itu menggunakan BBI dalam tahun. Nah, sedangkan kami menggunakan BBI dalam bulan.
Jadi mengapa pakai BBI dalam tahun gitu, Bu? Oke, terima kasih Natasha. Ada lagi? 4A sudah ya. Kenapa BBI-nya dalam tahun, sedangkan Natasha BBI kelompok 2A itu BBI-nya dalam bulan. Ya, silakan. Saya, Bu. Sayanya ditunjuk tangan biar saya tahu ini siapa. Asminta, Bu. Oh ya, Asminta ya, silakan Asminta. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 2B. Dari kelompok berapa ini? Saya dari kelompok 6 kelas C, Bu. 6C ya? Oke. Jadi tadi saya melihat di menu kelompok 2B, mereka masih membuat menu susu, dan setelah kami analisis, dia itu tidak minum susu lagi. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2B, kenapa kalian masih membuat menu susu? Terima kasih. Ya, sudah ya 2B ya. Sudah, kita cukupkan dulu. Nah, saya ulang kembali yang bertanya, dan semoga sudah mencatat untuk yang presentasi 2B, 4A, 2B, dan 1C ya. Pertanyaannya Atika itu ke semua kelompok. Masalah rancangan menu, karena kelompoknya Atika tidak membuat nasi tim atau lunak atau nasi biasa seperti itu ya. Terus untuk Salsabila itu ke pertanyaannya ke kelompok 2B ya, sudah dicatat juga ya. Saya Salsabila tadi masalah apa ya Salsabila ya? Di kelompok 2B, Bu, menjelaskan F100, cuman di menunya tidak dimasukkan F100-nya, Bu. Oh ya, menjelaskan F100 tapi di menu tidak ada F100. Terus Yeni Panjaitan itu ke kelas 4A. Kalau kelompok 4A, kenapa F100-nya diberikan 3 kali? Untuk pertanyaan Sarmarina, untuk kelompok 4A, kenapa diagnosis gizinya tidak ada etiologinya? Terus untuk kelompok 2B, pertanyaannya Agnia, kenapa kalorinya itu 1.400 kilokalori? Natasha ke kelompok 4A, kenapa BBI-nya kelompok 4A memakai tahun, sedangkan untuk kelompok 2A itu dalam bulan. Nah, terakhir ke kedua B, nah untuk kelompoknya 6C Asminta, di menu kan katanya tidak lagi minum susu, kenapa dimasukkan di menu, alasannya kenapa? Udah ya? Tas ya? Oke, silahkan untuk pertanyaannya Atika dijawab oleh kelompok 4A, sudah siap? Belum? 2B? Sudah siap belum? Mana 2B-nya? Lagi diskusi ya? Sudah, Bu. Sudah, ya silakan dijawab 2B. Tadi pertanyaan Atika mengenai rancangan menu yang dia buat, nggak ada menu selain F100 ya. Kalau di kelompok kami kan dibuatnya 2 fase, karena dari yang pertama kasusnya itu dia sudah melewati tahap stabilisasi, jadi kami analisisnya dia masuk ke transisi dan rehabilitasi. Jadi di transisi kami memang tidak memasukkan rancangan menu lain selain F100 dikarenakan tidak cukup untuk sudah cukup memenuhi kebutuhan. Kemudian kalau di rehabilitasi baru kami masukkan rancangan menu dan menambahi F100 gitu, Bu. Oke, sudah. Kalau ini pertanyaan sudah jelas, Atika. Kalau untuk jawaban kelas 2B, ya silakan 1C. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Jadi menurut kelompok 1C, kenapa diberikan makanan biasa? Karena dari kasus, si anaknya itu udah bisa tuh makan nasi gitu. Jadi kalau misalnya diberikan F100 lagi, itu jadi kayak mundur gitu, Bu. Jadi kalau misalnya dia udah makan nasi, dikasih F100 lagi, untuk pemberian makannya nasi lagi, dia perlu adaptasi lagi. Jadi kayak
memperlama waktunya lagi gitu untuk proses si enaknya ini. Jadi lebih baik dilanjutkan saja makan nasinya, Bu. Dilanjutkan saja makan nasinya. Oke. Terus untuk kelompok 4A? Kalau dari kelompok 4A, Bu, kan dari kasusnya itu kan Bu, dia KEP, dia gizi buruk kan Bu, kekurangan energi protein yang parah. Terus dia juga kan Bu, dari riwayat makannya, dia sudah pernah diberikan nasi juga, dan dia udah umurnya udah hampir 2 tahun kan Bu, kami pikir sudah bisa diberikan untuk makanan biasa, terutama untuk memenuhi mengatasi juga kekurangan energi proteinnya, Bu. Oke, seperti itu alasan mereka. Nanti ya saya jawabnya bagian belakang kita diskusinya ya, Tika ya. Kita terima dulu ya, Tika ya. Alasan dari 3 kelompok tersebut. Nah, selain kelompoknya Atika, di fase transisi yang tidak memberikan menu makanan lunak ataupun makanan biasa, itu siapa selain kelompoknya Atika? Oke. Ini yang perwakilan aja ya, biar nanti saya tahu berapa kelompok. Perwakilan aja ya. Kelompok 2C, Bu. Kelompok 5A, Ibu, juga. Pada fase transisi. Oke, nanti kita bahas ya satu-satu. Ya, silakan turunkan tangannya. Yang sekarang Salsabila 2B sudah siap? 2B, kelompok 2B? Ya, kelompok 2B. Pertanyaannya adalah kenapa F100 tidak dicantumkan di menu ya? Iya, Bu. Belum, masih berdiskusi? Oke. Kelompok 4A. Kenapa diberikan 3 kali? Padahal untuk F100 itu diberikan 4 jam sekali. Masih berdiskusi? Oke. Nah, 4A juga ini. Kalau masalah kan satu-satu ya siapa yang jawabnya, dan harus semua kelompok kan setidaknya berbicara ya di forum ini. Untuk 4A diagnosis gizi, ada yang mau menjawab kenapa tidak mencantumkan secara etiologi? 4A? Masih berdiskusi. Oke, silakan 4A. Maaf Bu sebelumnya, tapi itu kesalahan saya Bu, karena saya kira tidak harus sedetail itu Bu dibuat etiologi sama simptom. Ya, untuk semuanya ya, untuk semua mahasiswa di kelas ini, dan kakak kelas kalian juga, kalau kalian tidak mencantumkan sebab akibat, bagaimana kalian akan tahu masalah si pasien tersebut, masalah si klien tersebut, gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan, harus detail, ya jangan nggak detail. Kalau nggak detail ya kalian nggak tahu apa kasus tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, kelompok 4A. Oke, sekarang ke kelompok 2B. Sudah menemukan jawabannya pertanyaannya Agnia? Masih berdiskusi juga? Oke, sekarang saya ke 4A lagi. Sepertinya banyak pertanyaan ke 4A ya. Yang kenapa BBI-nya dalam tahun? Harus ini hanya referensi, harus jelas referensi dari mana, termasuk kelompok 2A ya, referensi kalian dari mana, BBI dalam bulan, terus referensi kalian dari mana, 4A, BBI itu dalam tahun. Oke, silakan 4A. Itu Bu adalah lihat PPT dari Ibu kan, jadi yang diketahui di kasus itu kan umurnya 1 tahun 8 bulan, makanya kami pakai BBI pakai tahun. Jadi tahunnya 1 tahun? Iya. Jadi 8 bulannya tidak dihitung? Hitung Bu, 1,8 bulan Bu. 1,8 bulan. 1,8 tahun.
1 tahun 8 bulan. Kenapa Natasha kelompok 2A? Nah, saya akan menanyakan juga nih. Natasha 2A, kenapa dalam bulan? Referensinya dari mana? Jangan bilang referensinya dari ibu ya. Dari ibu tuh referensinya dari mana? Ya harus cari. Maaf, Ya? saya akan jawab kalau kelompok 2 dapat referensinya itu dari buku Gizi Daur dalam Kehidupan yang punyanya Kemenkes, Bu. Ya, dalam bulan ya. Nanti 1 tahun 8 bulan, 1 tahun itu 12 ditambah dengan 8 bulannya. Jadi dalam bulan, gitu kan? Iya, Bu. Ya, gitu ya kelompoknya Ardana dan kawan-kawan. Oke, sekarang ke 2B. Nah, sebenarnya tak dijawab ini. 2B, silakan. Izin Bu menjawab Ya, pertanyaan. oke, Sarifudin. Oke, silakan. Itu tadi kan Bu hanya bilang dapat kalori yang 1400 itu kan Bu. Oh, itu 1400. Oh iya, silakan. Itu tadi karena dia dapat 1400 karena dia itu menggunakan pas yang rehabilitas Bu. Kalau untuk yang transisi kami masih pakai yang 1050 Bu. Karena kalau direhabilitaskan Bu, dia 200 kali berat badan Bu. Bagaimana Nia? Jadi 2 fase ya yang ditampilkan oleh kelompok 2B dan itu sesuai dengan saya gitu. Kalian jangan menampilkan 1 fase. Kalau 1 fase saja, nanti seterusnya bagaimana keadaan anak tersebut? Kan kalian sendiri yang menjadi ahli gizinya. Gitu ya. Untuk semua kelompok ini yang cuma 1 fase, sebenarnya saya tidak terima 1 fase. Tapi memang harus diselesaikan fase tersebut sesuai dengan kondisi si anak tersebut. Oke? Oke, Syarifudin, terima kasih. Silakan yang belum dijawab, siapa lagi? 4A tentang masalah rancangan menu. Terus 2B ya, masalah menu F100 yang Salsabila, silakan dijawab. Dan 2B juga tidak minum susu dianya, kenapa di menu ada susunya? Maaf Bu, untuk pemberian susunya itu kami cuma buat di formula susu, di formula F100-nya aja Bu. Kalau untuk menunya kami tidak mencantumkan susu Bu. Jadi kayaknya ada yang SGM itu kelompoknya Agnia ya, yang SGM air panas. Itu kelompok Agnia, bukan kelompok. Coba kenapa diberikan susu? Diberikan susu karena sebenarnya cuma milih menunya apa aja yang pas gitu Bu. Mungkin silap jadi termasuk susu gitu. Saya lihat juga susunya SGM. Oh, hilaf katanya Asminta. Dimaafkan kalau hilaf ya Asminta. Baik Ibu. Oke, silakan yang 2B. Izin menjawab Bu untuk pertanyaan Salsa tadi. Ya. Pertanyaannya F100 tidak dimasukkan di menu rehabilitasi. Itu sebenarnya ada kesalahan pada kami, yaitu tidak memasukkan F100 pada rancangan menu. Tapi kami memasukkannya malah berbeda dari menu. Jadi kami buatnya 2 tabel berbeda. Jadi itu sepertinya salah, Bu. Saja. Salah. Ini apa jawabannya karena agak ada kekeliruan gitu ya? Iya Bu, kami buat 2 tabel. Jadi 2 tabel, ada yang 1 tabel itu ada F100-nya, 1 tabel lagi tidak ada F100-nya gitu. Iya Bu, 1 lagi menu aja, 1 lagi F100-nya aja Bu. Oke. Terus sudah ya, sudah selesai? Untuk semua yang pertanyaan tersebut sudah terjawab semua? Ada yang belum? Apa masih bisa bertanya, Bu? Oh, boleh. Pertanyaan Yeni, Bu. Hah? Ada 1 lagi pertanyaan Yeni. Oh, pertanyaan Yeni, ya silakan. Dari 4A ya? 4A ya, oke silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yeni. Mohon dikoreksi ya Bu, kalau misalnya salah ya Bu. Kenapa F100 diberikan hanya 3 kali? Kalau dari kelompok kami melihat kasusnya itu kan dia pada fase transisi. Lalu kami merasa anak
itu sudah mampu untuk diberikan makanan lunak karena mempersiapkan untuk fase stabilisasi, fase rehabilitasi. Lalu pada riwayat kasusnya juga kan diberitahukan bahwa si anak itu gizi buruk dan sangat kekurangan energi protein. Jadi kami modifikasikan Bu F100-nya. Kami tambahkan makanan lunak. Terima kasih Bu. Oh, jadi modifikasi ya ini kelompoknya jawabannya kelompok 4A dengan lunak karena sudah bisa ini melihat dari kasus tersebut gitu ya Yani ya. Nanti saya tambahin ya Yani untuk pertanyaan Atika, Yani ini masalah tentang menu ya, rancangan menu. Silakan tadi ada yang mau bertanya lagi. Ini sudah semua dijawab? Saya Bu menambahi lagi Bu dan ya silakan. Dan untuk persiapan kenaikan berat badannya Ibu. Terima kasih Bu. Maksudnya ini tadi menambahi apa di Ruth? Menambahi jawaban dari untuk pertanyaan ini Bu. Oh ya, udah kan? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Yuk, nanti ya nih ya, saya tambahi ya, Atika juga dan Asminta masalah susu. Oke, ada 2 lagi penanya, Putri Faizah sama Fahrul Rozi. Jadi Putri Faizah yang duluan berbicara. Nanti ya Rozi ya. Silahkan Putri Faizah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1C. Tadi pertanyaan yang dijawab tentang kenapa mereka kasih makanan biasa. Nah, saya ingin bertanya, kan diketahui kalau di kasus itu yang udah dilakuin fase stabilisasi. Berarti yang akan dilanjutkan adalah fase transisi dan rehabilitasi. Saya ingin bertanya, mereka menggunakan menu ada makanan lunaknya, tapi perhitungannya fase transisi. Di mana kalau misalnya fase transisi itu berdasarkan buku Gizi Buruk 2 dan sesuai dengan PPT Ibu, itu fase transisi pemberi jenis makanannya adalah F100 dan ASI. Makanan lunak itu diberikan di fase rehabilitasi. Kemudian saya ingin bertanya kalau mereka menggunakan fase transisi, kenapa di menu tidak ada tercantum F100-nya? Dan tadi kenapa mereka memilih makanan biasa, padahal di kasus diketahui kalau si responden ini tuh memiliki keluhan muntah. Terima kasih Bu. Ya, oke. Saya ulangi ya. Untuk kelompok 1C, silakan didiskusikan. Tapi sebenarnya ini tadi juga ditanyakan oleh kelompok ini ya, 2C ke 2B. Sebentar ya.
Maaf ya, ada tetangga yang datengin lah kalau misalnya kita WFH. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi untuk pertanyaan Putri Faizah ke kelas 1C, sebenarnya ditanyakan juga dari pertanyaannya Yeni, pertanyaannya Salsabila ke 2B. Tapi alasannya 2B adalah bahwa mereka membuat 2 tabel dan F100-nya tidak tercantumkan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menanyakan alasannya kelompok 1C, kenapanya? Apakah sama alasannya ataukah berbeda gitu ya, ataukah secara logika gitu, karena kan kalau untuk kesalahan kan berarti hanya peletakan gitu ya. Ya silakan 1C sudah tahu ya tanggapannya seperti apa. Kita ke Pak Rozi, silakan Rozi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pagi teman-teman, saya Pak Rozi Ginting dari kelompok 5C. Pertanyaan saya adalah yang pertama dari mana dulu ini? Seluruh, oke. Dari keseluruhan kelompok, Bu. Yang pertama ini tadi waktu pengerjaan kelompok bertepatan bagian saya adalah menyusun menu transisi. Jadi saya lihat kan gini Bu, setiap 100 ml F100 itu kan mengandung 1000 kilokalori energi dan protein 29 gram. Nah, sementara tadi saya analisis pada kelompok yang C tadi, dia memberi 630, antara 630 sampai 955 gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah bagusnya F100 ini diberikan takarannya tetap atau bertahap menambah gitu, misalnya setiap 4 jam sekali bertambah 10 mili, atau tetap misalnya 100 mili setiap apa gitu. Dan pertanyaan yang kedua untuk seluruh kelompok juga, karena gini Bu, setiap 1000 mililiter F100 tadi kan mengandung 29 gram protein. Nah, jadi apakah nanti kalau misalnya 1000 mililiter tadi kita kasih kan dia mengandung 29 gram protein. Apakah tidak over protein nantinya gitu Bu? Dan apakah jika over protein apa bahayanya gitu Bu? Terima kasih teman-teman. Iya, makasih Pak Rozi. Tuh, Rozi menganalisis loh ya untuk seluruh kelompok. Jadi silahkan nanti dijawab. Saya ulangi pertanyaannya Rozi. Sudah ditanggapi ya sebenarnya ya, pertanyaannya Rozi adalah, jadi di menu kalian itu, nah ada nilai pemberian F100-nya. Nah setiap satu, kita kan perkuliahan kemarin ya membahas setiap satu kalinya satu dikali 100 cc-nya ya, 100 cc-nya di F100 itu adalah 100 kilokalori. Jadi kalau 4 kali, berarti 4 kali 100 cc, kalau misalnya 4 kali diberikan, itu kita mendapatkan 400 kilokalori. Paham di sini? Paham ya? Ya, jadi kalau misalnya kita berikan 1 kali, dengan jumlah 100 cc, itu mengandung kalorinya 100 kilokalori. Ya. Tapi kalau misalnya kita berikan 4 kali, berarti 4 dikali 100 kilokalori, berarti 400 kilokalori kita berikan. Paham ya? Nah, pertanyaannya Rozi adalah, apakah pemberian F100 itu tetap atau bisa menambah secara bertahap? Udah, ya? Pertanyaannya, udah tahu ya? Oke, yang kedua, jika memang tinggi protein atau tadi over protein, itu bisa mengakibatkan apa anaknya? Dah, ini pertanyaannya untuk saya sebenarnya kali ya. Oke, untuk nanti saya tambahkan. Untuk 4A silahkan jawab semampunya, 2B dan 2C. Dan memang sudah kalian cari-cari juga, mungkin silahkan dijawab. Oke, sambil menunggu kita ke kelompok 1C. Sudah tahu jawabannya? Kenapa? Oke, silahkan dijawab 1C.
Yang dari pertanyaan Putri Faizah dulu ya, Bu. Iya. Pertama mohon maaf karena kami cuma bikin yang fase transisi aja, Bu. Karena kami pikir anaknya itu bisa ke rehabilitasi ke fase selanjutnya, rehabilitasi ketika transisinya itu berhasil gitu. Jadi mungkin transisi aja dulu gitu. Lalu kenapa kami memberikan si anak makanan biasa? Sudah kami jelaskan sebenarnya tadi di pertanyaan yang awal. Karena di kasus itu si anak sudah diberikan makanan biasa pada fase stabilisasinya gitu. Jadi ya dilanjutkan itu, Bu. Ya, bagaimana Putri Faizah? Begitu alasannya Putri Faizah dilanjutkan katanya karena kan sudah fase stabilisasi mau ke fase transisi. Oh, ini anak udah 1 tahun nih, udah 1 tahun udah bisa makan. Ya udah deh, hajar aja gitu. Hajar aja, kita kasih makan gitu Putri Faizah. Padahal kata Bu Erni dalam fase transisi itu ya masih diberikan F100 tanpa makanan modifikasi lunak. Seperti itu ya Putri Faizah ya? Ya Bu, soalnya saya juga bingung karena mereka kan menggunakan perhitungan transisi. Tapi kenapa menu yang dikasih itu adalah menu yang rehabilitasi? Maka itu saya bingung Bu. Dan F100-nya tidak dikasih sama sekali. F100-nya tidak dikasih sama sekali Agnia? Kelompoknya Agnia? Iya, Bu. Oh iya. Oke. Yang digantinya dengan susu SGM tadi? Iya, ya Bu. Udah bisa ini anaknya bisa apa kita belajar kemarin ya, bisa menyebabkan refeeding syndrome nanti kalau langsung. Oke, Putri Faizah, terima kasih atas koreksinya. Oke, sekarang untuk 3 kelompok tersebut kelompok 4B ya. 4A, 2B, 1C. Ayo, pertanyaannya tentang masalah ini kan juga kemarin sudah saya jelaskan ya, maksudnya kalian kalau bisa menanggapinya sudah bagus gitu. Apakah bisa diberikan bertahap ataukah tetap, ya kan? Terus bagaimana jika terjadi overprotein? Cuma 2 pertanyaan itu. Silakan dijawab. Atau lagi didiskusikan. Oke, nambah 1 pertanyaan lagi, siapa yang mau bertanya? Oh, Hafizah, silakan. Baik Bu, sebelumnya saya ingin menanggapi juga sedikit terkait pemberian makanan lunak yang pokoknya makanan F100 yang telah dimodifikasi. Sebelumnya kan kita tahu kalau fase transisi itu kan Bu tujuannya untuk mempersiapkan tubuh bayi juga dulu kan Bu, untuk menghadapi fase rehabilitasi. Dan juga si anak ini kan nafsu makannya belum kembali gitu kan Bu. Makanya kalau di kelompok kami itu hanya F100 aja untuk di fase transisi gitu Bu, karena dia kan diberikan bertahap sesuai fasenya gitu masing-masing Bu. Itu aja Bu. Oke, ya ada yang mau nambahin lagi nggak? Benar itu. Terima kasih Hafizah setelah menanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-temannya. Ada yang menanggapi lagi tidak? Bu, tapi seperti ini loh Bu, berbeda dengan kelompok 4A, 2B, dan 1C yang membuat menu untuk modifikasi makanan lunak pada tahap transisi. Ada tidak? Kami Bu. Ya, silakan Putri Faizah. Kami kan menggunakan 2 tahap, ada fase transisi dan fase rehabilitasi. Di fase transisi itu pemberian F100-nya itu ada 6 kali per 4 jam. Nah, dan pemberiannya itu kami melihat buku Bagan Tata Laksana Anak Gizi Buruk buku 1 itu di halaman 25 ada petunjuk pemberian F100 Bu. Jadi kalau misalnya berat badannya 7 kg itu pemberian minimumnya 175, maksimumnya 255. Dan setiap tahap itu naik 5 mili. Itu yang saya
yang kami buat. Ya, terima kasih Putri Faiza. Ada panduannya. Ini saya kasih nilai plus untuk kelompoknya Putri Faizah dan kawan-kawan. Jadi setiap kita memberikan F100, kenapa kata saya kalian wajib untuk mendownload buku tata laksana gizi. Karena ada tahapannya di sana. Jadi tidak kita mengatakan secara logika yang itu bisa merusak anak tersebut gitu loh. Kan anaknya bisa makan, Bu. Ya udah saya kasih makan gitu secara lunak, secara makanan biasa. Apalagi 4A tadi itu tidak menyebutkan apakah itu makanan lunak, apakah makanan saring, cuma nasi. Itu juga pertanyaan saya sebenarnya. Apakah memang mereka mau berikan nasi, ya udah mati anaknya loh gitu. Mau langsung dicekokin nggak bisa gitu kan. Nah, dilihat lagi berapa kilo, misalnya tadi 7 kilogram. Oh, untuk anak 7 kilo kita berikan F100 itu 6 kali. Nah, ini kita menyambung ke Farrozi ya. Sudahlah, saya jawab aja 4A sama 4A, 2B, 1C. Sudah, untuk pertanyaan Rozinya saya jawab saja ya. Ya, tekankan ya di materi kita KEP bahwa untuk anak tersebut F100-nya jika dia sudah menerima dan habis itu bisa diberikan secara bertahap ya 5 mili tadi. Dan untuk pemberiannya apakah 4 kali, apakah 8 kali itu dilihat lagi berapa kilogram berat badan anak tersebut. Nah, ini saya share screen dulu juga untuk tata laksana gizi dari kasus tersebut ya yang sudah diterapkan oleh salah satu rumah sakit. Karena ini memang kasusnya di rumah sakit yang saya berikan. Jadi jangan diberikan makanan lunak atau makanan saring ya. Anaknya kan lemas, nggak bisa walaupun dia secara sadarnya masih bisa gitu. Tapi dia lemas, nafsu makan kurang, kalian kasih makan percuma. Nggak bakal dimakan gitu. Ataupun dimakan, Bu, bisa nggak over protein dari kita berikan tata laksana diet? Bisa terjadi, Rozi. Makanya ada namanya fase gitu ya. Karena kita tidak menginginkan terjadinya kelebihan kalori, kelebihan protein, kelebihan lemak. Nah, nantinya bisa ke kondisi refeeding syndrome. Refeeding syndrome itu semuanya drop. Kalium, natrium drop semua. Dan akhirnya ketika tidak ditangani refeeding syndrome-nya bisa meninggal nggak anaknya? Bisa. Nah, inilah kenapa kasus-kasus di gizi buruk itu sangat diperhatikan. Karena ketika dia sudah drop, terus kita kokin makanan gitu ya, itu tidak akan membantunya, malah membuatnya meninggal. Karena kondisi tubuhnya belum siap. Makanya ada fase stabilisasi untuk menyiapkan. Ada fase transisi, jangan dulu dikasih makanan lunak, makanan saring, karena fase ini tuh masih mau menyiapkan di fase rehabilitasi. Nah, baru fase rehabilitasi berikan. Karena nafsu makannya juga sudah meningkat nih. Pada hari ketiga, keempat sudah kita naikkan mililiter pemberian dari F100-nya. Gitu. Nah, sudah menerima, baru kita buat menu. Makanya harus ada fase transisi dan fase rehabilitasi yang kalian buat intervensinya. Seperti itu ya. Nah, tapi ini juga mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain atau ada yang membuat asesmennya itu beda. Karena yang untuk kelompoknya apnia dibandingkan, kalau saya secara penilaian ya, secara penilaian untuk 2-3 kelompok tadi itu yang lumayan mendekati secara asesmennya kelompoknya apnia. Tapi untuk yang lainnya harus berdasarkan sumber. Seperti biokimia, batas rentang setiap sumber yang kalian cantumkan itu berbeda-beda. Bisa jadi di kelompoknya Putri Faizah, HB di anak tersebut normal. Karena dia masih anak-anak 11 gram itu masih dikatakan normal gitu. Nah, tapi sumbernya dari mana? Atau ada juga yang mengatakan 11 gram itu sudah rendah. HB-HT. Yang tidak kalian lihat di kasus ini adalah apa coba cara biokimianya? Ada leukosit, Bu. Iya, leukositnya. Kenapa Hafiza leukositnya? Leukositnya berlebih, Bu, karena
Saya nggak ingat angka pastinya yang normalnya, Bu. Cuman karena 21.000 itu udah berlebih, Bu. Iya, benar sekali. Leukosit 21.000 itu berlebih karena batasnya 6.000 sampai 14.000 UL. Nah, kenapa leukositnya berlebih dan dikatakan anak tersebut suspek tuberkulosis? Iya. Nah, infeksi kan, infeksi TB kan, berarti penanganan dari gizi buruk ini juga terhadap infeksinya. Jangan kalian tinggalkan. Malnutrisi anak ini dikarenakan, nah ini kita membahas diagnosis. Udah nih ya. Udah kita asesmen. Secara antropometri, berat badan idealnya harusnya sekian, ya kan? Terus ternyata di asesmen juga Z-score-nya dari panjang berat badan per panjang badan ternyata pendek juga anak tersebut. Terus anak tersebut gizi buruk gitu ya, lengkaplah si anak tersebut. Oh ternyata ada infeksinya juga, TB-nya, tuberkulosisnya, penunjangnya adalah leukositnya tadi, tinggi tadi. Di sini ketika kalian sudah tahu masalahnya, berarti diagnosisnya adalah secara malnutrisi, anak itu kita udah, dia ini malnutrisi nih, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan infeksi TB dan asupan kurang. Kalau kalian analisis lagi yang dimakannya, bukan dimakannya itu apa? Setengah porsi lauk hewani sama kuah sayur. Nggak ada sayur-sayur sama sekali, kuahnya. Ya kan? Nah, berarti ditandainya dengan berat badan per usia kurang dari 3 SD, terus lilanya. Ada juga kelompok 2B ya, yang mencantumkan lila ya, lingkar lengan atasnya dia kurang dari 11,5 cm. Ya kan? Nah, itu adalah tanda-tanda diagnosis kita awalnya untuk mendeteksi si anak tersebut gizi buruk. Jadi malnutrisi karena infeksi dan asupan. Oke, di sini kalian ada kelompok yang sudah ngeh bahwa leukositnya tinggi. Oke. Terus apalagi ya secara biokimia, secara oh iya, tadi kelompoknya 1C, ya 1C itu untuk klinis masukinnya CH. Ini mungkin ya kan? Si klinis tadi kalau kalian si klinis di asesmen itu dia client history seperti usia, seperti jenis kelamin. Ada kan? Ada nggak kalian? Ada sendiri nih. Enggak. Iya. Ya kalau CH kan client history, riwayat personal, bukan fisik klinis. Oke? Fisik klinis apa kodenya? NC. Enggak, asesmen. Jadi Bu. Ya, physical data, ya. Oke, ada kekeliruan di sana. Terus apalagi ya, PES sudah saya bahas. Oh ya, kelompok 4B tiba-tiba ada berat badan relatif 60,3. Bingung saya langsung. Berat badan relatif 60,3. Ini satuannya apa? Kilogram. Ini orang dewasa loh dengan 60,3 kilogram ini. Berat badan relatif. Cek lagi ya, berat badan relatifnya. Terus secara asesmen menghitung IMT. Kalau untuk balita, IMT bisakah menggunakan IMT? Bisanya menggunakan? PB per PB, Bu. PB per PB. Ya, oke. Dengan IMT per usia. Ya, jangan IMT tok. IMT tok itu untuk khusus dewasa. Oke. Terus masalah yang menu tadi sudah saya jelaskan juga. Dia kalau fase transisi jangan diberikan dulu nasi lunak, makanan lunak, makanan saring gitu ya. Tentang leukosit sudah, penanganan TB parunya sudah. Oh, di kelompok 2B itu ada NC 3.5. Sebenarnya hampir sama dengan kelompok 1C. Tapi untuk etiologinya ini kurang tepat. Mengambil etiologinya tumbuhan yang tidak optimal ya, NC 3.5 ya, apnea sama 2B ya. Itu sama kalian NC-nya. Tapi kalau kelompoknya 1C itu udah tepat untuk etiologinya, dia kurangnya asupan, terus tapi kalau untuk 2B itu kurangnya pengetahuan ya. Jadi tanda dan gejalanya yang
belum bisa berjalan apa ya kelompok 2B. Coba dicek lagi untuk NC 3.52B. Terus apa lagi ya? Oh ya, memang nggak ada nih untuk kadar gula darah di tujuan diet. Tujuan diet itu kan disesuaikan. Syarat diet juga disesuaikan. Nah, kalau tujuan dietnya memang ada kadar gula darah, terus elektrolitnya tidak masalah itu dimasukkan. Tapi memang pada fase transisi itu harus dilihat juga. Namun di kekurangannya di kasus ini kadar gula darahnya nggak ada ya? Kadar gula darahnya. Terus apa lagi ya? Sebentar. Oh, syarat diet untuk semuanya. Ketika kalian membuat syarat diet itu, cantumkan yang sudah kalian hitungkan energinya berapa. Jangan bilang energi cukup, energi kurang, seperti itu ya. Tapi cantumkan kalau memang pada fase transisi ya udah, pada transisi ya 1400 kilokalori ya udah kalian cantumkan sekian gitu. Jangan kalorinya 150 kilokalori per kilogram berat badan seperti itu. Jadi nggak jelas berapa sih sebenarnya mau diberikan diet tersebut. Nah itu harus jelas. Terus untuk perhitungan, Bu, apakah bisa kami buat? Di sini kan kekurangannya adalah tidak tahu kita riwayat makannya secara kuantitas ya, berapa kalori sebelum dia masuk rumah sakit ya. Tidak bisa dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan energi anak. Nah, kalau misalnya ada, kalian bandingkan perhitungan kebutuhan energi anak. Bisa kalian menggunakan rumus Nielsen, bisa ya berapa kalori gitu ya. Nah, itu untuk mendukung versi story-nya. Oke, saya ini kan tampilkan untuk kasusnya ya. Bentar. Kasus ini saya ambil sebenarnya pada waktu saya ikut webinar gizi buruk oleh Bu Suci yang dia juga ahli gizi di Rumah Sakit RSCM ya. Nah, terus dia memberikan kasus yang sudah terlaksana sebelumnya gitu. Sudah ada di RSCM tersebut ya. Terus mereka analisis seperti itu ya. Nah, untuk bahan pelajaran kita adalah kalian harus tahu pengkodeannya. Kode berapa di antropometri, terus biokimia, terus fisik, terus secara histori seperti itu. Tapi nanti pada dasarnya kalian di rumah sakit ya kode-kode tersebut akan terlewat, tidak akan dicantumkan. Nah, bahan pelajaran di dalam perkuliahan dicantumkan saja dulu biar kalian paham gitu. Oh, di antropometri ini ada apa saja bagiannya. Oh, di biokimia apa saja bagiannya gitu kan. Nah, diingat ya bahwa ketika anak tersebut ke rumah sakit, bahwa setiap pasien masuk ke rumah sakit pasti di screening, ya kan? Penggunaan screening disesuaikan dengan di rumah sakit tersebut penggunaannya dan di kelompok usia berapa. Nah, di RSCM itu menggunakan Strong Kids namanya screeningnya. Kita juga sudah belajar gitu ya. Oh, totalnya berapa? Totalnya 5. Oh, anak tersebut malnutrisi. Setelah itu baru kita tahu untuk kasusnya, usianya, berat badannya, panjang badan anak tersebut, lilanya. Nah, bagaimana berat badan per usianya gitu ya, min 3 SD. Bagaimana panjang badannya, min 3 SD juga, min 3 sampai dengan 2 SD. Perawakannya pendek. Jadi kasusnya ini ketika sudah selesai fase rehabilitasi, ya harus kejar tumbuh optimal, ya kan? Badan perpanjang badan itu gizi buruk. Diingat ya bahwa tinggi badan itu untuk anak usia yang di atas 2 tahun dan dia sudah bisa berdiri gitu ya. Kalau panjang badan kurang dari 2 tahun dan anak tersebut kan belum bisa berdiri kan. Dia dapat berkata-kata 1 sampai 2 kata. Lihat lagi lingkar lengan atasnya, ya kan? Oh, kurang dari 11,5 cm. Ya.
Antropometrinya, fisik klinisnya, sudah dilihat fisik tandanya bagaimana gitu ya, secara vitalnya bagaimana, terus tekanan darahnya. Nah, yang belum dilihat kalian tadi di sini bahwa suhunya tersebut demam gitu ya. Dia kalau rentang suhu normal 36 sampai 37, berarti 1 derajat Celcius dari kenaikan normal. Kalau misalnya kebutuhan, berarti dia terjadi infeksi pastinya. Demam itu kan menunjukkan kita ada sesuatu infeksi dalam tubuh juga. Oke, secara biokimia. Nah, ini yang paling penting, leukositnya. Makanya aspek atau didiagnosis dokter juga bahwa anak tersebut ada TB paru. Nah, ini tadi 3 kelompok tidak memperhatikan leukositnya. Nah, semoga yang ada kelompok lain yang memperhatikan leukositnya. Oke, kalau misalnya tahu, kalau ini kan karena dia sudah tahu ya untuk kasusnya, dia sudah di rumah sakit juga, makanya sudah tahu berapa kebutuhan, beberapa asupan yang sebelumnya. Nah, makanya bisa membandingkan kebutuhan anak tersebut dengan asupan normalnya. Asupan yang dia sudah riwayat makannya gitu ya. Kebutuhan sama riwayat makannya seperti apa. Nah, itu bisa dibandingkan. Oh, ternyata asupannya tidak adekuat. Riwayat ibu juga punya TB paru gitu ya. Dia udah nggak minum lagi obat anti tuberkulosis, tapi punya riwayat paru, TB paru. Kemungkinan anak tersebut kena TB paru kemungkinan besar karena riwayat personalnya ibu riwayat TB paru gitu ya. Nah, itu juga harus juga. Nah, ini diagnosis gizinya yang kata saya tadi, ada yang melupakan bahwa penyakit parunya ini loh, infeksinya ini loh. Kalau kalian lihat bagan WHO, paling atas ketika anak tersebut gizi kurang gitu ya, gizi buruk, pasti ada asupan dan infeksinya, 2 tersebut. Ya kan? Kalau terjadi asupan, ya infeksinya tidak ada, bisa terjadi. Tapi kebanyakan pada anak gizi buruk, infeksi ini pasti ada. Makanya ditanya, diarenya, batuk pileknya, karena untuk melihat indikasi jadinya infeksi pada anak tersebut. Oke, intervensi gizinya, memperbaiki kondisi malnutrisi, terus target. Nah, di sini tadi ada tahap monitoring dan evaluasi di semua kelompok itu tidak punya target untuk kenaikan berat badan. Padahal saya juga sudah mencantumkan di PowerPoint kita ya, pembelajaran sebelumnya, bahwa kita harus ada target, walaupun pada tahap fase stabilisasi itu masih menstabilkan, bukan target kenaikan. Tapi setelahnya pasti akan ada target dong. Nggak mungkin anak tersebut tidak berat badan naiknya. Ya kalau dia nggak naik berat badannya ya pasti dianya berat badannya kurang terus, gizi buruk gitu loh. Ya kan? Nah, dilihat lagi fase transisinya pada tahap sebelumnya sudah terlewati, fase stabilisasi, ya udah kita ke fase transisi. Fase transisi ambil yang 150, makanya tadi 1050 ml ya untuk kelompok yang kelompok 3-3-nya 1050 untuk fase transisi menggunakan. Tapi harus diingat bahwa tidak hanya fase transisi yang harus kalian intervensi. Fase transisi itu dilihat lagi apakah memang sudah cukup atau tidak ya anak tersebut. Nah, Ibu, kalau secara teori tadi Putri Faiza juga menjelaskan bahwa 6 kali untuk 7 kilo gitu kan. Nah, kok di hari pertama ini diberikan bentuknya 8 kali 90 ml, terus fase kedua 8 kali 120 ml, pas hari ketiga sama 4 itu 8 kali 150 ml. Lihat lagi kondisinya. Nah, kita kalau misalnya mencukupi nilai kalorinya gitu ya, pertahapannya itu kita perpendek itu bisa gitu, per milinya. Nah, ini kita berikan 8 kali per 9 kali 90 ml. Terus hari kedua 8 kali 120. Ada peningkatan, ya kan? Karena asupan anak ini sudah membaik. Terus hari ketiga sampai 4 dietnya 1.200 kilokalori diberikan, bisa tidak cukupi. Terus baru ke fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi ambil 1.140 sampai 1.672 kilokalori. Nah, terus baru nanti sudah selesai fase rehabilitasi,
sudah bisa berat badannya sudah naik, ya kan? Sudah naik gitu. Catatannya berat badan kurang dari 7 kg diberikan makanan bayi lumat padat gizi, lebih dari sama dengan 7 kg diberikan makanan anak atau lunak padat gizi. Terus bagaimana nanti konseling sebelum pulangnya harus ada kita berikan. Nah, intervensi gizinya pada saat rehabilitasi masih kita menggunakan formula F100 1, 2, 3, 4 kali. Jadi tidak perlu lagi ya yang susu SGM tadi. Nah, untuk monitoring dan evaluasinya, pada tahap ini kalian harus punya target. Di sini nggak ada tadi targetnya. Monitoring dan evaluasi yang kalian buat itu tidak jelas. Biokimia ya sudah sesuai normalnya. Normalnya berapa target kalian? Berat badan, normalnya berapa target kalian? Asupannya bagaimana? Cukupi tidak berapa persen? Nah, nafsu makannya naik secara bertahap, tanda klinisnya juga tidak nampak, wastingnya, kakinya, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus lihat status gizinya. Kalau misalnya sudah kita dalam fase rehabilitasi, sudah mau pulang, ya tetap kita pantau. Jadi jangan sampai anak tersebut gizi buruk kembali kalau setelah pulang. Gitu. Oke, udah itu saja responsi kita sampai jam 10:10. Masih ada pertanyaan? Cukup ya. Ya, nanti ketika kalian kalian mendapatkan kasus, sebaiknya adalah kalian pikirkan pasien tersebut itu kondisinya seperti apa. Jadi jangan asal membuat rancangan menu. Standar saja, seperti kemarin. Standar makanan khusus itu kan standar banget ya menurut saya. Makanan DM, terus rendah garam, terus rendah serat. Tapi kalian tidak sungguh-sungguh mengerjakan kasus tersebut. Rancangan menunya tidak sesuai dengan gizi seimbang. Dan masih juga menanyakan, Bu, ini buat rancangan menu. Ya jelas, kalian kan ahli gizi. Apa sih yang nggak kalian kerjakan selain rancangan menu? Ya kan? Kasus pasti ada rancangan menunya. Gak mungkin kalian tinggalkan rancangan menunya. Ya, oke, seperti itu. Nah, nanti untuk semua kelompok yang belum saya koreksi dan sudah saya koreksi, tolong dikonfirmasi ke PJ-nya masing-masing untuk kalian lakukan praktikum minggu depan sebelum UTS ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk praktikum hari ini, terima kasih atas diskusinya juga. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Jadi seolah-olah kelompok presentasi tersebut diserang gitu, enggak ya? Maksudnya ini sebagai pembelajaran bagi kelompok-kelompok lainnya. Jadi kita punya bayangan ke depan itu seperti apa untuk menyelesaikan suatu kasus. Ya, jadi terima kasih untuk kelompok 4A, 2B, dan 1C. Dan kalaupun nanti kita presentasi, diganti gitu ya kelompoknya ya, tapi tetap dipersiapkan kelompok yang sudah presentasi sebelumnya dengan saya gitu. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, maaf bila ada salah dan kurang dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali, dan selamat kuliah kembali. Kuliah apa habis ini? Metode penelitian, Bu. Penelitian jam? Setengah 1. Ya, Setengah 2, Bu. Bersama? Bu Hardi sama Bu Risti gitu. Bu Risti, Bu. Hardi sama Bu Risti, ya. Kalau metodologi penelitian, kalian ini ya, serius di sana ya. Nanti kalau pindah ke seminar, nanti kalau misalnya masih bersama saya, biar nanti kita fokus ke tugas akhir kalian, skripsi kalian gitu ya. Oke, selamat istirahat untuk mendekati perkuliahan selanjutnya. Saya tutup Zoom ini. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.